Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, pada kesempatan yang baik ini izinkan saya dengan rekan saya Mbak Dinar Yolanda untuk memaparkan materi terkait dengan penulisan bad news ya pada mata kuliah komunikasi dan negosiasi bisnis yang diampu oleh dosen kami Pak Agung Tri Putranto, STMM. Pada kesempatan yang baik ini, sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Pak Agung yang telah membimbing kami pada pembelajaran mata kuliah komunikasi dan negosiasi bisnis ini. Pada kesempatan ini, kita akan mempelajari terkait dengan bad news ya, yang sering terjadi di dalam realitas keseharian kita, di mana pesan-pesan yang kita sampaikan ini bisa berjalan secara efektif sesuai dengan tujuan kita. Nah, pada kesempatan ini saya tidak sendiri, saya Zainal Abidin, ditemani dengan rekan saya Mbak Dinar Yolanda. Yang pertama, kami dari Bad News ini, itu adalah pesan yang berisi informasi, biasanya informasi negatif ya, di dalam realita bisnis, baik itu misalkan terkait dengan case tertentu, atau misalkan studi kasus pada produk-produk misalkan terkait dengan penarikan, ada perubahan pada sisi price dan lain sebagainya. Termasuk contohnya adalah pada interaksi kita misalkan dengan customer ya. Misalkan terkait kalau kita interaksi di kantor, penolakan lamaran kerja, kemudian ada juga komplain pelanggan, yang tadi saya sebutkan terkait dengan kenaikan harga dan segala macam. Nah, di dalam bad news ini, teman-teman semuanya, tentu kita harus menyampaikan dengan hati-hati supaya kemudian kita tidak merusak hubungan kita, baik dengan pelanggan atau customer, termasuk dengan lawan bicara kita, ya. Nah, selanjutnya di tujuan pembelajaran ini akan disampaikan oleh Mbak Dinar. Silakan Mbak Dinar. Ya, tujuan dari materi pembelajaran ini adalah pertama, kita harus bisa memahami cara menyampaikan bad news dengan baik. Dan kedua, menjaga hubungan baik dengan klien atau pihak lain. Ketiga, menghindari kesan negatif dalam komunikasi bisnis. Jadi, fokusnya bukan hanya menyampaikan pesan, tapi juga harus bisa menjaga relasi jangka panjang. Next, adapun strategi pengorganisasian dalam penyampaian bad news, ada 3 hal penting yang harus diperhatikan. Pertama, bagaimana cara penyampaikan pesan tersebut dengan baik. Kedua, bagaimana audiens menerima pesan itu. Dan ketiga, bagaimana kita tetap menjaga goodwill atau hubungan baik dengan perusahaan. Karena kalau salah cara bisa berdampak buruk terhadap citra perusahaan. Untuk memperjelas strategi pengorganisasian dalam menyampaikan bad news, ada beberapa contoh studi kasus. Misalnya, sebuah perusahaan logistik mengalami keterlambatan pengiriman barang kepada pelanggan. Jika perusahaan menyampaikan secara langsung tanpa strategi, misalnya hanya mengatakan pengiriman Anda terlambat, hal ini bisa membuat pelanggan merasa kecewa, marah, bahkan kehilangan kepercayaan. Karena itu, diperlukan strategi pengorganisasian yang tepat. Pertama, perusahaan harus memulai dengan menunjukkan empati kepada pelanggan. Misalnya dengan menyadari bahwa keterlambatan ini bisa mengganggu aktivitas mereka. Lalu yang kedua, perusahaan perlu menjelaskan alasan keterlambatan secara logis dan jujur, misalnya karena kendala operasional atau faktor eksternal. Lalu ada yang ketiga, setelah itu baru menyampaikan inti dari bad news, yaitu adanya keterlambatan pengiriman. Dan yang terakhir, perusahaan harus tetap menjaga hubungan baik dengan pelanggan, misalnya dengan memberikan jaminan bahwa barang akan tetap dikirim secepat mungkin atau memberikan pelayanan terbaik. Dengan strategi seperti ini, pelanggan tidak hanya menerima informasi, tetapi juga merasa dihargai dan dipahami. Sehingga dampak negatif dari bad news bisa diminimalkan dengan hubungan yang baik dengan pelanggan dan akan tetap terjaga. Baik, berikutnya adalah terkait dengan uh, audience center tone ya. Jadi di dalam
atau nada berorientasi audiens ya. Jadi di sini kita perlu untuk kemudian menggunakan bahasa yang sopan dan empati. Dan yang kedua, keputusan harus jelas dan adil. Dan yang ketiga, tentunya kita harus juga membangun hubungan jangka panjang ya. Kenapa ini penting? Karena nada komunikasi di dalam penyampaian kita ini, gimana caranya dengan tone yang baik, apa yang kita sampaikan ini bisa dipahami, gitu. Kemudian membuat si penerima pesan itu merasa dihargai, bukan disalahkan ya. Misalkan ini terjadi pada studi kasus misalkan terkait dengan kasus komplain produk rusak gitu ya. Misalkan terkait handphone, misalkan kita beli handphone, kita jualan handphone, ternyata ada kesalahan penggunaan ya. Kemudian dia komplain dan segala macam. Nah ini bisa kita sampaikan dengan baik. Misalkan dengan cara kita sampaikan bahwasanya kita memahami ketidaknyamanan dari customer tersebut dan insya Allah kita berusaha untuk membantu mengatasi atau memberikan problem solving yang dihadapi oleh customer kita gitu ya. Itu salah satu contohnya. Kemudian eh, pendekatan tidak langsung atau indirect approach ya biasa kita itu. Yang pertama tentunya kita mengawali komunikasi dengan pernyataan yang netral, jadi tidak tendensius, misalkan kepada perusahaan kita atau kemudian kepada customer kita. Yang kedua, kita perlu memberikan atau menyampaikan alasan yang logis kenapa hal ini terjadi gitu ya. Dan yang ketiga, tentu kita menyampaikan inti pesan dari bad news yang akan kita berikan atau kita sampaikan. Dan yang keempat, tentunya kita mengakhiri dengan pernyataan yang positif gitu. Nah, bad news ini tentu tidak kita sampaikan secara to the point dengan nada yang keras ya. Tetapi kemudian bagaimana secara bertahap bisa kita komunikasikan dan kemudian ini dapat diterima dengan baik karena goals kita di situ. Jadi pesan yang kita sampaikan ini bisa diterima meskipun ya bahasanya itu agak pahit lah ya bagi yang menerima pesan tersebut. Nah, misalkan customer kita biasa atau pelanggan kita biasa beli di kita gitu ya. Kemudian tiba-tiba ada kenaikan harga. Nah, misalkan kenaikan itu kita bisa jelaskan bahwasanya kenaikan harga tersebut itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, bukan keinginan kita gitu. Jadi keresahan itu juga kita sampaikan. Misalkan terkait dengan kondisi pasar, misalkan tiba-tiba kondisi saat ini BBM naik gitu ya. Tentu harga bahan baku naik. Nah, itu kita sampaikan keresahan itu sehingga customer kita memahami bahwasanya ini bukan keinginan kita sebagai produsen gitu, tapi bahan baku di pasar yang naik. Atau kemudian kita mencoba melakukan penyesuaian harga itu harga yang moderat atau di tengah-tengah gitu, tidak terlalu tinggi, tetapi bagaimana kemudian bisnis kita masih tetap bisa berjalan misalkan, dan itu customer juga terpenuhi. Dan tentunya kita sampaikan di akhir supaya kemudian mereka juga percaya, kita tetap menjaga pada sisi kualitasnya. Artinya dengan kenaikan harga yang tidak seberapa, meskipun ada perubahan, tapi kita berupaya untuk mempertahankan kualitas tanpa mengurangi, gitu. Nah, sehingga bad news terkait dengan misalkan kenaikan harga tersebut itu tidak to the point tiba-tiba ini harga naik gitu. Tapi kita sampaikan argumennya sehingga itu bisa diterima. Oh ya, oke. Sehingga customer juga memahami. Nah, itu terkait dengan pola pendekatan tidak langsung di dalam penyampaian bad news. Berikutnya, Kak Dinar. Oke, di bagian ini kita bahas bad news yang berkaitan dengan produk. Nah, banyak contohnya. Salah satu contohnya itu kayak kenaikan harga produk atau penarikan produk dari pasar. Nah, masalahnya kalau kita nyampein ini secara langsung, misalnya cuma bilang harga naik, itu biasanya langsung bikin pelanggan kecewa, bahkan bisa ngerasa dirugikan. Padahal belum tentu mereka tahu alasan dibalik keputusan itu kan. Makanya di sini penting banget pakai pendekatan tidak langsung. Jadi kita nggak langsung nembak ke inti masalah, tapi kita mulai dulu dari pernyataan yang netral.
Misalnya, kita jelasin kondisi yang lagi terjadi, seperti kenaikan biaya bahan baku atau kendala produksi. Setelah itu, baru kita masuk ke alasan yang logis, biar pelanggan ngerti kalau keputusan ini bukan asal-asalan. Baru setelah itu, kita sampaikan deh bad news-nya. Misalnya, bahwa harga produk harus dinaikkan. Dan yang terakhir, kita tutup dengan kalimat yang positif, misalnya dengan meyakinkan bahwa kualitas produk tetap terjaga atau pelayanan tetap maksimal. Dengan cara ini, pelanggan gak cuma menerima informasi, tapi juga merasa dilibatkan dan dihargai. Jadi, walaupun kabarnya negatif, mereka tetap bisa memahami dan tidak langsung berpikir buruk terhadap perusahaan. Jadi dalam bad news produk, yang paling penting itu bukan cuma isi pesannya sih, tapi bagaimana kita membungkus pesan tersebut supaya tetap bisa diterima dengan baik. Ya, bad news produk. Contoh bad news dalam produk, misalnya kenaikan harga atau penarikan produk dari pasar. Dalam kasus seperti ini, sebaiknya menggunakan pendekatan tidak langsung, supaya pelanggan bisa memahami alasan di balik keputusan tersebut agar tidak langsung kecewa. Dalam menyampaikan bad news ke pelanggan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, kita harus tetap profesional dan informasi yang diberikan juga harus jelas. Dan gunakan bahasa yang tidak menyinggung. Karena tujuan akhirnya adalah agar pelanggan tetap percaya dan tidak kehilangan minat terhadap perusahaan. Berikutnya akan saya lanjutkan. Ini membahas terkait dengan bad news tentang orang ya. Biasanya kita misalkan sebagai HR ya di sebuah perusahaan, nah itu biasanya kan kita banyak menerima lamaran kerja ya. Nah, tentu dari banyaknya lamaran yang masuk ada beberapa yang misalkan kita tolak gitu ya, penolakan lamaran kerja misalkan. Dan yang kedua misalkan penolakan terkait dengan rekomendasi, misalkan kita ada salah satu karyawan meminta rekomendasi eh, tertentu gitu ya dengan tujuan tertentu. Nah itu bagaimana kita bisa menolak dengan cara yang baik dan bisa diterima dengan baik gitu. Berikutnya terkait dengan penolakan kredit gitu ya. Nah penolakan kreditnya juga sama. Misalkan kita punya pelanggan yang sudah lama, kemudian dia mengajukan kredit lagi, baik itu di dunia perbankan misalkan atau di leasing biasanya ya, terkait dengan pengajuan kendaraan. Nah itu eh, inti penting dari bad news yang mau kita sampaikan, gimana caranya ini kita bisa menjaga harga diri dan psikologis ya dari individu tersebut, tidak menyinggung misalkan ternyata dari analisanya kurang memungkinkan untuk dilakukan gitu ya. Nah ini kita tidak harus menyampaikan to the point tersebut gitu. Kita tetap mengapresiasi, namun kemudian kita menyampaikan alasan yang halus, yang rasional, kenapa kemudian bad news atau penolakan tentang yang kaitannya dengan individual personal ini bisa tidak menjatuhkan gitu ya, atau kemudian mengganggu psikologis individu tersebut. Jadi kesimpulan dari materi bad news ini adalah bad news harus disampaikan dengan strategi yang tepat. Kita harus menggunakan komunikasi yang empatik dan tetap menjaga hubungan jangka panjang dengan audiens. Karena dalam bisnis, hubungan itu jauh lebih penting daripada sekedar menyampaikan informasi. Mudah-mudahan bermanfaat video pembelajaran ini bagi kita semuanya. Dan mohon maaf apabila di dalam penyampaian video pembelajaran ini ada hal-hal yang kurang sempurna. Baik, demikian teman-teman semuanya terkait dengan penyampaian bad news pada materi komunikasi dan negosiasi bisnis. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat dan menjadi satu pembelajaran bagi kita semuanya di dalam interaksi real atau di dunia nyata, misalkan di dunia kerja maupun di dunia bisnis. Mudah-mudahan bermanfaat dan terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.